Sudah Cocok. terlihat, Bu. Namun maaf suaranya jadi kecil sekarang. Jadi kecil. Apa saya? Suara saya terdengar tidak? Sudah lebih jelas, terima kasih. Jelas ya. Ya udah Pak, nggak usah pakai apa ya, nggak usah pakai mikrofonnya. Baik, saya ya. Topik yang saya berikan ini tentang gangguan HEPAR, di mana gangguan HEPAR yang paling sering kita temui adalah yang kronis ya, cirrosis dan KHS atau karsinoma hepatoseluler. Jadi kita bahas satu-satu tentang sirosis atau liver cirrhosis, di mana sirosis ini merupakan suatu kondisi di mana hati mengalami pengkerutan. Nah, pengkerutannya ini karena apa? Karena adanya suatu eh, akibat dari injury atau paparan atau perusakan dari hati ya, perusakan hati akibat dari apa? Penyakit hati yang sifatnya kronik. Yang mana mekanisme injury hati tadi sangat beragam, serta penyebabnya pun juga sangat beragam, di mana pada kondisi tersebut akan terjadi suatu nekroinflamasi. Nekroinflamasi itu adalah inflamasi atau peradangan yang menyebabkan terjadinya kematian dari sel hepatosit ya atau hepatosit yang menjadikan suatu nekrosis. Lalu sebagai penggantinya adalah eh, berkembangnya jaringan ikat. Jadi sel hati yang mengalami kematian dan digantikan oleh jaringan fibrosis atau jaringan ikat. Di mana kematian sel hati ini bisa mengalami regenerasi, bisa juga tidak bisa deregenerasi yang sangat lambat, dan yang dihasilkan adalah suatu fibrosis atau pengkerutan, peningkatan jaringan fibrosis secara progresif yang berakibat terjadi suatu pengkerutan hati. Atau terkadang dari pengkerutan hati ini pun juga bisa menyebabkan terjadi suatu malignansi atau keganasan. Secara konsep fibrosis hati pada pasien sirosis yang pertama adalah seperti kita tahu, ini gambar ini adalah gambar dari hati normal ya, sel hati normal. Pada saat terjadinya suatu inflamasi atau peradangan ya, dia akan mengalami suatu apa hepatitis gitu ya, hepatitis akut ya, di mana terjadi inflamasi baik di hepatosit maupun di jaringan sekitar hepatosit. Inflamasi yang berjalan lama akan terjadi suatu fibrosis atau munculnya jaringan ikat yang uh, bertambah banyak, dan jaringan sel hepatositnya masih dalam keadaan normal. Inflamasi yang terus-menerus pada kondisi hepar yang sudah mengalami fibrosis akan menjadi suatu sirotik atau sirosis atau hati yang mengalami pengkerutan atau mengecil, di mana kejadian yang uh, injury yang terus-menerus ini bisa mengakibatkan terjadi suatu sirosis yang tidak bisa kita kembalikan lagi ke uh, jaringan hepar yang uh, normal. Ya. Jadi terjadi sirosis yang non kompensatif atau tidak bisa mengalami kompensasi dan akan mengalami pemburukan menjadi suatu sirosis ataupun menjadi suatu kanker hati. Kalau kita lihat dari perubahan dari jaringan hati atau sel hepatositnya itu memang memerlukan beberapa tahapan. Jadi tidak langsung suatu hati yang mengalami suatu inflamasi ya dengan adanya suatu aktivitas dari sel hepatik stelat ya, sehingga menjadi suatu sirosis. Ini melalui tahapan-tahapan di mana jaringan fibrosis yang terbentuk pun juga ada tahapannya. Yang pertama adalah F1 di mana suatu myofibrosis. Yang kedua ada fibrosis F2. Ini secara klinis akan kita bisa lihat adanya suatu tanda-tanda pengerasan hati ya. Yang ketiga F3 fibrosis, ini sudah mulai jaringan hati tadi sudah mulai terjadi pengecilan atau menjadi suatu pengkerutan hati dan berakhir menjadi suatu
sirosis di mana terjadi sis yang cukup banyak sehingga akan terjadi pengerutan hati yang signifikan. Nah, sebetulnya kalau kita melihat bagaimana suatu hati fibrosis dan juga mengalami berakhir menjadi suatu sirosis, ini memang eh, yang pertama kali adalah inflamasi atau injuri pada sel hati ini dengan berbagai penyebab ya. Contohnya di sini adalah kolestasis, ada adanya peradangan pada empedunya, ada faktor dari metabolik, ada karena adanya obstruksi dari vena-vena yang menuju ke hati, lalu adanya suatu obesitas atau non-alcoholic fatty liver disease, adanya toksin, kriptogenik, alkohol, parasit, virus, yang paling sering adalah HBV dan HCV, lalu ada autoimun. Nah, dari penyebab injury ini memang yang paling mudah kita dapati adalah dari infeksi virus, alkohol, dan non-alcohol fatty liver disease berserta dengan obesitas. Di mana inflamasi yang terjadi pada sel hepatosit ini akan mengaktifasi dari hepatic stellate cell, di mana uh, injury dari inflamasi yang berlangsung terus akan terjadi suatu fibrosis dari sel. Nanti ada kematian sel stelat dan akan terjadi penimbunan cairan jaringan fibrosis dan berakhir menjadi sirosis. Walaupun secara otomatis sebetulnya ada beberapa mediator yang mengcounter inflamasi ini. Jadi karena ini berlangsung terus-menerus dan memang jangka panjang, tidak jangka pendek, ini akan mengalami fibrosis dan berakhir menjadi sirosis. Nah, dari sirosis ini yang perlu kita perhatikan bahwa sirosis ini memang pada sirosis yang fase awal mungkin bisa kita kembalikan ke fibrosis, akan tetapi sirosis bisa mengalami progres menjadi sirosis yang tidak bisa kita kembalikan ke fibrosis dan juga dia bisa menjadi beralih ke risiko untuk terjadinya suatu kanker hati. Di sini tadi sudah sebagian ya disebutkan di depan bahwa fibrosis yang terjadi itu adalah di jaringan ikat ya. Jaringan ikat kita bayangkan ini ada suatu sel hepatosit normal di mana dalam sel hepatosit itu ada vena sentral, ada lobulus, ada dan Rias portat. Nah, di mana pada kondisi sirosis akan terjadi perusakan, sehingga akan terjadi suatu pengkerutan. Ini adalah gambar dari hati yang sehat dan ini adalah gambar dari hati yang mengalami sirosis. Jadi akan terjadi pengerasan dan hati ini menjadi permukaannya menjadi tidak rata. Dan ada tambahan bahwa jaringan fibros pada pasien-pasien dengan sirosis ternyata kematian dari sel hepatosit tidak hanya pembentukan jaringan fibros, dia juga bisa terjadi penumpukan dari sel lemak ya karena adanya suatu apa namanya kelainan atau adanya imbalance atau kerusakan atau tidak seimbangnya dari metabolisme lemak di dalam hati. Nah, dalam kategori dari sirosis, selain nanti saya sebutkan di belakang, ada sirosis yang dia tidak sirosis yang kompensata dan ada sirosis yang dikompensata. Nah, sebetulnya pada sirosis yang kompensata ini pada yang pembedanya adalah timbulnya cairan di intraperitoneal atau kita namakan cairan asites. Jadi ada tidaknya asites ini yang mengkategorikan sirosis tadi menjadi suatu sirosis yang kompensata dan dikompensata. Nah, pada sirosis yang kompensata itu prognosisnya cukup baik ya. Tapi pada sirosis yang dikompensata karena dia berisiko untuk terjadinya suatu komplikasi yang lain di mana akan terjadi refraktori asites, jadi asites yang tidak bisa kita kendalikan ya. Ada juga yang dia melibatkan ginjal. Jadi ada namanya tipe 2 hepatorenal syndrome. Nah, di mana di sini
Nah, pada tipe 2 hepatorenal sindrom ini dia menyebabkan kematiannya lebih tinggi. Kapan pasien-pasien sirosis itu eh, bisa kita kendalikan dengan obat, kapan pasien-pasien sirosis tadi harus kita lakukan suatu transplantasi adalah eh, pada kondisi di mana uh, refraktori asites sudah muncul dan diusahakan mungkin belum sampai ke tipe 2 hepatorenal sindrom ya. Jadi ini adalah uh, apa namanya uh, kapan kita harus transplant. Transplant hati yang di di apa namanya dikerjakan adalah hati semua diambil digantikan dengan salah satu lobus dari hati anu apa nah, eh, eh, donor ya. Jadi biasanya yang dipakai adalah eh, lobus kiri atau sebagai satu segmen dari lobus kanan. Nah, jadi di sini kenapa terjadi asites sebetulnya karena adanya suatu hiponatremia. Jadi hiponatremia eh, yang sangat berat dia menyebabkan terjadi suatu refraktori asites. Dan yang berikutnya kenapa terjadi suatu namanya dekompensasi itu karena adanya faktor tadi hipertensi portal dan juga karena adanya suatu uh, kelainan fungsi dari hati. Ini adalah uh, salah satu faktor utama dari pasien-pasien atau hati yang mengalami hepatitis yang bergeser atau berprogres menjadi suatu sirosis. Jadi kita bagi dua secara klinis bahwa ada compensated cirrhosis, ada decompensated cirrhosis ya. Kalau compensated cirrhosis ini di mana jaringan fibrosa hati itu dia masih tetap bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan atau mempertahankan kebutuhan dari tubuh kita. Jadi fungsi hatinya masih dalam keadaan optimal. Tidak menunjukkan gejala atau sedikit gejala yang dapat yang muncul sehingga pasien masih bisa bertahan dan masih bisa hidup normal ya tanpa komplikasi yang serius. Kesintasan hidupnya ini lebih baik 2 kali lebih baik dibandingkan dengan sirosis kompensata. Nanti kalau kita kategorikan pada childhood biasanya ini pada pasien-pasien dengan childhood A, nanti ada kategori dari childhood. Kalau yang decompensated berarti sudah ada cairan asites di mana asitesnya biasanya bisa tidak mampu atau tidak respon dengan obat-obatan atau uh, mengalami suatu fungsi yang tidak optimal ya. Jadi kita melakukan obat-obatan untuk memperbaiki fungsi hati. Lalu juga pada dekompensasi sirosis ini seringkali banyak muncul komplikasi dari ke, ke, dari fungsi hati yang turun. Contohnya di sini adalah suatu perdarahan varises. Ya, varises ini adalah varises esofagus, ya, di mana varises esofagus ini merupakan komplikasi dari uh, uh, adanya suatu hipertensi portal, lalu asites, ya, karena biasanya karena hiponatremia dan hipoalbuminemia, lalu ensefalopati hepatik, ya, karena adanya penumpukan racun-racun, diantaranya adalah amonia, dan ikterus atau kuning. Ini karena adanya suatu kelainan atau penurunan fungsi dari hepatosit. Nah, di sini juga kapan pasien kita pertimbangkan bahwa pasien ini harus dilakukan transplantasi hati adalah pada saat uh, apa dekompensasi kortis ini, di mana hati sudah tidak lagi mampu membantu tubuh kita untuk memetabolisme nutrien-nutrien yang masuk yang diperlukan oleh tubuh kita. Tapi sayangnya memang transplantasi hati ini untuk di Indonesia mungkin belum terutama pada pasien-pasien sirosis hati ini mungkin belum banyak ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah banyak. Kendalanya adalah ketersediaan dari hati donornya yang sangat sulit ya untuk di Indonesia. Secara klinis ini adalah gambaran dari pasien dengan sirosis hati yang paling mudah kita lihat tadi di sini ya, adanya suatu asites ya, perutnya besar, lalu edema kaki, bisa ada juga karena hipoalbuminemia,
Lalu dari mata di sini mungkin ada ikterik ya. Lalu dari payudara pada laki-laki terjadi suatu ginekomastia, lalu terjadi venektasi atau pelebaran vena-vena pada dinding perut, ini namanya venektasi atau kaput medusae ya. Kalau di pembuluh darah di bagian saluran cerna yang bawah adanya hemoroid. Ini ada tanda-tanda yang lain. Nah, ginikomastia ini terjadi akan terlihat jelas pada laki-laki ya. Lalu karena adanya bercak-bercak perdarahan pun juga sering muncul ya pada pasien-pasien dengan hipertensi portal atau pada pasien-pasien dengan sirosis hati. Dan berikutnya adalah hati akan tidak teraba kalau kita melakukan pemeriksaan fisik dan limpanya membesar atau kita namakan suatu splenomegali. Ini sebetulnya tanda secara klinis ya pada pemeriksaan fisik yang bisa kita lihat adalah splenomegali dan hati tidak teraba. Paling mudah lagi adalah suatu asites. Nah, ini mungkin keterangan ya, etiologinya nanti bisa kita baca sendiri ya. Silakan. Prinsipnya bahwa pada pasien dengan sirosis hati itu sudah ada kelainan metabolisme ya, makanan, nutrien, sehingga juga ada akibat adanya suatu fungsi hati yang menurun karena adanya suatu kematian sel hepatosit yang minimal sekali digantikan oleh hepatosit yang baru dan juga terjadinya suatu jaringan ikat akibat adanya suatu jaringan apa namanya hepatosit yang mati dan tidak bisa hidup kembali. Ini adalah contoh di sini kalau kita melihat di sini sklera ya, konjungtivanya anemis walaupun masih ada yang masih baik, tapi skleranya adalah ikterik ya, ini agak kekuningan. Di sini kukunya pucat ya, warnanya putih, tidak terlihat. Di sini biasanya ada merah ya. Di sini pada pasien tidak ada. Lalu palmar eritema ya. Bisa kalau pada wanita mungkin ini masih normal karena ini dikaitkan dengan estrogen. Nah, pada laki-laki akan terlihat jelas ada suatu palmar eritema. Lalu di sini ada atrofi musculus temporalis. Ini salah satu muskulus di skelet yang paling tipis. Jadi apabila terjadi suatu malnutrisi, biasanya akan terlihat di sini pasien dengan atrofi musculus temporalisnya. Ini adalah spider nevi ya. Spider nevi ini juga khas pada apa ini seperti laba-laba ya. Jadi kalau kita pijit tengahnya ini, vaskularisasi ini akan hilang. Jadi ini adalah spider nevi. Lalu varises esophagus. Ya, varises esophagus menunjukkan adanya suatu hambatan aliran dari vena porta ya menuju ke hati. Ya, karena apa? Karena hatinya mengalami suatu apa namanya pengkerutan ya sehingga akan terjadi hambatan dan pembuluh-pembuluh vena tadi akan mencari jalan untuk mengalirkan. Jadi akan terjadi penumpukan darah di vena hepatika, nanti ada vena esofagus dan juga vena gaster. Lalu di sini berikutnya adalah splenomegali. Ya. Splenomegali di sini salah satu tanda adanya hipertensi portal ya. Jadi karena di sini ada hambatan aliran darah dari lien mau menuju ke hati ya. Sehingga akan terjadi pelebaran dan ini salah satu gejala tanda klinis yang bisa kita periksa secara apa namanya dengan palpasi ya. Tanda yang lain adalah ginikomastia pada laki-laki. Oh, ini ya kita melihat di sini portal hipertensi. Ini ada splenomegali, di sini juga ada pelebaran-pelebaran vena. Nah, semua ini sebetulnya akan masuk ke vena cava inferior. Ya, dia akan masuk ke mana ke vena porta. Nah, ini ada hambatan aliran sehingga ini akan dilanjutkan ke jantung, ya ke jantung ke kanannya sehingga akan terjadi pelebaran vena-vena yang ada di sekitar lien, gaster, lalu di esofagus ya, dan mungkin kalau sampai
sampai advance dia akan juga terjadi pelebaran vena-vena di intrahepata. Kriteria yang paling sering digunakan adalah kriteria yang cukup lama, ini umurnya yang menggunakan childproof kriteria. Di mana di sini ada parameternya adalah ensefalopati, asites, bilirubin, albumin, INR, ini nanti ada skalanya ya, ini adalah ini 1, 2, 3, nanti ini ada kadarnya, kapan dia masuk, kapan dia masuk yang ke grade 2, 3, nah ini dijumlahkan. Ya. Nanti dijumlahkan, kalau 5-6 poin, dia masuknya ke Chatbuh kelas A. Kalau 7-9, dia masuk ke kelas B, 10-15 adalah Chatbuhnya C. Nah, di sini menunjukkan adanya keparahan dari hatinya, sel hatinya. Ya, apabila dia masuk yang child A, ini masih bagus. Jadi masih well compensated. Penampakannya masih seperti orang normal. Survivalnya masih bagus. Ya, 15-10 tahun. Kelainan, kalau dia akan dilakukan operasi, ini masih bisa kita lakukan karena perioperatif mortalitasnya hanya kecil ya, 10%. Dengan Chatbuh B ini juga masih cukup baik, apalagi kalau memang Chatbuh B-nya yang dengan asites minimal ya, itu life kesintasan hidupnya masih sampai bisa 14 tahun dengan komplikasi perioperatif abdominal 30%. Nah, akan tetapi pada Chatbuh C kita harus hati-hati karena terutama kalau dilakukan operasi ya, dan juga life ekspektasinya sekitar 1-3 tahun. Nah, untuk sebetulnya karena ini lebih banyak ke compensated dan decompensated, sebetulnya kita bisa mentreatment pasien, kita perbaiki kondisi pasien, klinis, laboratorium, dan kita treatment penyebabnya, kita bisa menggeser apa namanya, dan Chatbuh B menjadi Chatbuh A. Ya, jadi pasien-pasien dengan Chatbuh A itu bisa kita pertahankan, ataupun Chatbuh B kita pertahankan dengan memberikan treatment sesuai dengan uh, yang uh, yang diberikan pada pasien tersebut. Untuk kategori yang lain, kita bisa membuat kategori berdasarkan ada tidaknya asites, ya, ada tidaknya asites di Chatbuh compensated dan decompensated. Ini berdasarkan ada tidaknya asites. Nah, di sini pada yang 4 ya, itu mortalitas 1 tahunnya 57%. Jadi ini kita mengetahui ada varises atau asites, kita harus varisesnya kita harus melakukan tindakan endoskopi. Tapi kalau tadi menggunakan Chatbuh, kita tidak perlu menggunakan endoskopi, tapi kita melihat gejala klinisnya. Apa saja yang perlu diperiksa pada pasien-pasien dengan kecurigaan pembekuan darah, yaitu INR ya, International Normalized Ratio. Lalu invasif, kita melakukan biopsi hati. Sebetulnya biopsi hati ini hanya untuk menentukan etiologi pasien sirosis dengan yang konsensata. Yang non invasif kita berdasarkan imaging ya, yaitu dengan USG, scan, ya. Lalu kita bisa menentukan dengan fibroscan untuk mengetahui status dari fibrosisnya, stage berapa, lalu pemeriksaan endoskopi untuk menentukan ada tidaknya suatu varises esophagus, prediksi kalau ada perdarahan atau tidak ya. Jadi kita bisa menentukan oh ini stage dari varisesnya berapa, dia risiko untuk terjadi perdarahan. Lain-lain yang mungkin yang perlu diperiksa ada fibrosis seromarker. Akan tetapi seromarker fibrosis ini terus terang kita tidak pernah memeriksa karena apa? Karena cukup mahal ya, dan
hanya beberapa parameter saja yang bisa kita periksa. Contohnya di sini adalah APRI. Ya, APRI ini sangat mudah karena ini menggunakan laboratorium biasa ya yang kita lakukan sehari-hari. AST, platelet, indeks, jadi hanya eh, fungsi hati dan platelet. Ya. Lalu juga eh, seromarker hepatitis. Nah, seromarker hepatitis ini pada pasien-pasien sirosis harus kita periksa untuk menentukan apakah kausanya ini karena hepatitis virus, yang paling sering adalah hepatitis B. Kita harus memeriksa HBsAg, dan hepatitis C untuk memeriksa anti-HCV. Apabila nanti HBsAg dan anti-HCV-nya negatif, berarti kemungkinan pasien ini bukan etiologinya karena sirosis, karena hepatitis virus, tapi karena yang lainnya. Contohnya adalah misalnya karena perlemakan hati. Ya, ya, saya rasa itu yang untuk sirosis. Untuk kanker hati ya kita, atau liver cancer, di mana keganasan pada hati ini merupakan primer ya, jenis kanker hati primer yang paling sering ditemukan ya, pada terutama di Indonesia ini bisa merupakan cukup banyak ya pasiennya. Di mana di sini akan terjadi suatu apa namanya terjadi pergeseran atau terjadi suatu tumor yang berasal dari hepatosit, walaupun ada dari kanker-kanker lain yang disebabkan bukan berdasarkan dari hepatosit tapi dari jaringan ikat atau dari jaringan biliernya. Ini etiologinya ya, atau patobiologinya paling banyak memang disebabkan karena hepatitis B atau hepatitis C. Kalau di luar negeri disebabkan oleh alkohol ya, atau non-alkoholik steatohepatitis. Nah, di mana di sini terjadi uh, suatu progresivitas, dia bisa melalui chronic liver disease, lalu cirrhosis, lalu menjadi HCC. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa dia tidak melalui jalur cirrhosis dan langsung menjadi suatu HCC. Jadi ini memang untuk perjalanan klinis dari suatu inflamasi karena virusnya sampai ke HCC itu juga kita tidak mengetahui. Karena sebagian besar pasien-pasien yang datang ke kita ini adalah sudah datang dengan kondisi HCC. Nah, jadi untuk diagnosisnya HCC didasarkan pada gejala klinis, laboratorium, imaging, dan histologi. Di mana uh, gold standard itu untuk HCC adalah pemeriksaan histologi. Akan tetapi pemeriksaan histologi ini banyak untuk secara klinis banyak ditinggalkan ya, karena apa? Karena uh, pasien uh, tidak semua mau dibiopsi, jadi ada konsensus yang berdasarkan klinis ya, menggunakan konsensus diagnosis yang tidak memasukkan diagnosis menggunakan histologi atau menggunakan biopsi. Nah, di sini konsensusnya yang kita pakai ini masih lama, tapi sekarang masih sama ya, bahwa kita bisa mendiagnosis HCC ini berdasarkan imaging. Contohnya di sini menggunakan CT scan ya, CT scan atau MRI ya. Lalu dari tipe nodulnya. Nodulnya biasanya hipervaskuler ya. Tapi pada pasien-pasien dengan nodul hipovaskuler ini harus kita bisa juga tegakkan ya dengan apa ya, dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, yang paling akhir ada yang paling baru ada pemisahan MRI menggunakan Godoy. Ini yang apa eh, konsensusnya juga B1, tetapi yang dengan yang kita punya yang MRI atau CT scan dinamik ini konsensusnya A1, jadi sudah bisa untuk mendiagnosis HCC tanpa dilakukan suatu biopsi. Gold standar tetap kita melakukan biopsi. Tumor marker. Nah, hingga sekarang memang tumor marker untuk HCC ini bukan menjadikan suatu gold standar. Jadi hanya sebagai digunakan untuk konfirmasi atau untuk apa survei ya, untuk menentukan survei. Jadi kecuali nih pada pasien-pasien dengan tumor HCC yang kecil bisa dilakukan pemeriksaan alfa fetoprotein ya, atau pemeriksaan yang lain. Tapi untuk diagnosis
AFP tidak dapat digunakan. Tapi dia dikombinasikan dengan modalitas lain. Cut-off-nya, nah, cut-off-nya untuk surveillance ini biasanya kita memakai 200 nanogram. Tapi untuk diagnosis kita menggunakan 400 nanogram. Ini adalah contoh USG, ya, Doppler untuk HCC. Ini adalah yang CT scan, multi-slice CT scan. Kenapa ini akan terjadi perbedaan ya? Ini kita hanya melihat satu irisan saja. Kalau yang ini memang satu irisan, tapi ada fasenya, ada fase kontras, ada 3 fase, ada uh, fase tanpa kontras, kontras dan post kontras ini. Jadi akan terlihat perbedaannya. Nah, ketika uh, masih ada yang lead atau kontras tadi masih tersisa, ini menandakan bahwa ini suatu uh, malignansi yang khas ya. Malignansi yang khas ini adalah suatu HCC ya pada hatinya. Jadi yang dipakai sekarang MSCT 3 fase atau pakai MRI juga bisa, dinamik MRI, tapi tidak semua rumah sakit memiliki dinamik MRI. MSCT 3 fase pun juga hanya rumah sakit yang besar seperti di Sarjito. Ini dengan gambaran radiologis kita sudah bisa menentukan suatu HCC dan kita sudah bisa juga menentukan pilihan terapi. Tetapi secara tepat penentuan dari HCC itu adalah mikroskopis. Ya. Jadi MSCT ini bisa menggantikan pemeriksaan mikroskopis atau pemeriksaan biopsi ya, karena memang yang 3 fase ini sudah bisa memberikan sensitivitas dan spesifitas yang baik untuk diagnosis suatu HCC atau KHS. Ini makroskopi seperti ini ya. Tadi untuk surveillance kita bisa menggunakan alpha fetoprotein ya. Yang siapa yang harus dilakukan surveillance? Mereka yang berisiko ya, berisiko. Lalu juga apa yang digunakan, kita bisa mengkombinasikan karena surveillance jadi kita tidak membutuhkan CT scan tapi membutuhkan ultrasonografi dengan alpha fetoprotein. Nanti kalau dari sini masuk baru kita akan melakukan pemeriksaan. Ya, ini adalah mereka yang berisiko ya. Lalu juga jangan lupa bahwa di sini non-alcoholic fatty liver disease juga mereka berisiko untuk terjadinya pergeseran menjadi suatu HCC. Jadi juga ini perlu juga kita screening ya, kita lakukan surveillance pada pasien-pasien dengan non-alcoholic fatty liver disease. Alcoholic fatty liver disease juga berisiko untuk terjadinya HCC. Nah, di sini yang penting bahwa untuk tata laksana pasien dengan HCC itu tidak hanya kami dari penyakit dalam ya hepatologis, tapi semua itu turut bersama-sama menangani pasien-pasien dengan HCC ya. Jadi ini ada radiologis, onkologis, kami dari hepatologis, perawat, bedah, memang kalau dilakukan pembedahan, lalu dari patologi kita harus menentukan diagnosis gold standarnya. Lalu juga internis ini sebagai atau dokter umum ya yang mengirim pasien ini ke rumah sakit, dan juga pasien-pasien yang sudah terdiagnosis HCC dan kita membutuhkan uh, tidak bisa uh, tidak bisa dioperasi dan kita membutuhkan pengobatan, dan kita juga membutuhkan juga suatu supportive care yang mendampingi pasien-pasien dengan HCC. Ini adalah algoritma dari manajemen HCC. Kita menggunakan BCLC staging ya yang umum kita gunakan ya. Ini ada stage 0, ada stage A sampai C dan stage D. Rata-rata orang datang di Indonesia ini pasien HCC ada di sini. Ya, sudah terminal. Jadi kita kurang dari 3 bulan survivalnya dan terapinya hanya supportive care. Di stage C ini juga ada dan kita bisa berkesempatan untuk menerapi ya sorafenib. Yang stage B kita bisa melakukan TAC ya. Jadi yang sebagian besar adalah datang dengan stage D.
kita sudah melakukan TAC di Sarjito ya, kita sudah melakukan TAC, kita sudah melakukan terapi terapi apa namanya kemoterapi, ini ada kemoterapi yang baru ya menggunakan lenvatinib. Tapi untuk transplant di sini sampai reseksi, mungkin kalau ada pasiennya kita bisa melakukan, tapi karena pasien yang datang ini cukup sudah pada stage yang eh, B sampai C sampai D, B, C, D, jadi sehingga kita melakukan sesuai dengan algoritma. Ya, jadi ini yang untuk take home-nya bahwa sirosis hati dan karsinoma hepatoseluler merupakan kondisi lanjut dari penyakit hati kronik. Etiologinya bervariasi, paling sering karena infeksi hepatitis B dan hepatitis C. Diagnosis tegakkan berdasarkan gejala klinik dan pemeriksaan penunjang, laboratorium dan imaging, lalu surveillance dan tim kerja multidisiplin sangat penting dalam tata laksana HS. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ini slide-nya sama dengan yang dulu ya, jadi belum ada perubahan. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau masih ada yang belum bertanya ya nanti lewat WA bisa ya. Jadi bisa bertanya lewat WA dan saya jawab juga lewat WA. Saya kira sudah cukup. Sekian. Bisa saya tutup? Bisa, Bu. Saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.